Lalu sejauh apa penyelidikan pasca insiden wahana jembatan kaca pecah di wisata hutan Limpakus Banyumas Jawa Tengah ini? Kita sudah tersambung dengan Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah. Selamat sore Pak Kabid. Ya, selamat sore Pak. Iya, dengan Tifal di studio Pak. Sejauh ini bentuk penyelidikannya atau pendalaman kasusnya sampai di mana Pak? Ya, jadi Polresta Banyumas dalam hal ini telah melakukan upaya-upaya penyelidikan terkait tentang jembatan kaca yang menimbulkan 1 korban meninggal dunia dan 3 luka-luka. Yaitu telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi sebanyak 12 orang. Dan juga menurunkan tim lapor dari Polda Jawa Tengah. Dan sudah memberikan analisa dan hasil akibat pecahnya kaca di jembatan tersebut, yaitu karena faktor struktur pilar penyangga tidak berfungsi secara optimal, sehingga pada saat dilalui menimbulkan lendutan dan keretakan, dan pecahnya kaca disertai dengan suara ledakan. Itu penyebab pecahnya kaca yang disampaikan oleh tim lapor dari Polda Jawa Tengah. Oke, 12 orang, maaf saya potong Pak, ya? 12 orang yang sudah diperiksa sebagai saksi ini seluruhnya dari pihak manajemen wisata atau ada pengunjung juga atau ada warga lain juga? Ya, ada warga lain yang ada di sana sebagai saksi yang saat itu juga menolong itu penjual-penjual di sekitar di situ yang menjadi saksi. Kemudian juga karyawan di sana, karyawan di pihak wisata tersebut, dan juga nanti akan melakukan pemeriksaan kepada saksi ahli tentang teknisi ya, itu yang sangat diperlukan tentang faktor ketebalan kaca ini bisa sudah penyebabnya juga dari nanti setelah itu kita akan melakukan gelar perkara untuk menentukan proses lanjutan apakah wisata tersebut yang jembatan kaca itu ada unsur kelalaiannya atau ada hal yang lain nanti akan tentukan pada saat gelar perkara kasus tersebut. Kapan gelar perkara akan dilakukan, Pak? Dengan waktu yang secepatnya lah, kita berharap dari Polres Banyumas ini bisa secepatnya setelah beberapa saksi dilakukan pemeriksaan. Sampai ada fakta sejauh ini yang didapatkan polisi, struktur jembatan tidak sesuai. Sebetulnya kalau dari pengakuan pengelola tempat wisata ini proses izinnya bagaimana, Pak? Ya, kalau soal perspektif di pemerintah daerah, dan itu mungkin juga dilakukan pemeriksaan juga pihak dari pemberian perizinan nanti akan dilakukan komunikasi, diinterogasi juga terkait tentang apakah ada pemeriksaan atau sebelum pelaksanaan itu apakah ada juga kelayakan yang diuji terhadap wisata tersebut. Tapi bentuk uji keamanan, keselamatan sejauh ini dari yang diakui oleh para saksi yang diperiksa polisi ini, apakah rutin dijalankan atau justru tidak ada sama sekali, Pak? Memang ada beberapa saksi yang menyampaikan itu tidak ada tentang upaya-upaya terkait tentang safety tersebut. Berarti sejak dioperasikan pertama kali sampai insiden terjadi itu belum ada pengecekan, entah itu dari internal pengelola wisata maupun juga dari otoritas terkait, begitu? Ya, itu ada beberapa saksi dari pegawai menyampaikan hal tersebut. Setelah ada insiden ini Pak, dari pihak kepolisian sendiri menyikapi bagaimana kemudian untuk pengawasan dan pengamanan untuk objek-objek wisata serupa yang memiliki area-area wisata ekstrim begitu? Ya, kita kemudian menghimbau, dan juga itu dari Pak Bupati kan sudah menyampaikan tentang adanya, misalnya ada wisata terkait kayak jembatan kaca, itu harus ada uji kelayakan supaya tidak menimbulkan kejadian serupa di wilayah Jawa Tengah. Baik, untuk perlu menjadi perhatian bersama di sini Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah. Terima kasih Pak Stefanus sudah berbagi informasi bersama kami. Saya selalu Pak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.